Kalangan nelayan pesisir pantai Jibur, Dusun Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dibuat geram oleh aktivitas tambak udang di wilayah itu. Pasalnya, perusahaan budidaya udang Faname itu membuang limbahnya ke laut diduga tanpa diolah. Akibatnya perairan laut setempat tercemar hingga ikan, biota laut hingga penyu sisik mati. Sopian Hadi, nelayan udang Sungkur setempat mengatakan air laut tersebut tercemar, limbah diduga berasal dari tambak udang yang dibangun berdekatan dengan pesisir pantai desa. Akibat dari limbah tak diolah dengan baik, air laut berubah menjadi berwarna coklat kehitaman. Kondisi air keruh membuat nelayan kesulitan mencari udang maupun ikan. Informasi selengkapnya, saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Cepi Marlianto, wartawan dari Bangka Pos. Silakan dengan laporan Anda, rekan Cepi Marlianto. Baik, terima kasih rekan Rima di studio. Memang benar, tepatnya pada kemarin sejumlah kalangan nelayan melakukan aksi dengan mendatangi sebuah perusahaan tambak udang yang ada di pesisir Pantai Cibur, Dusun Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana tidak, kalangan nelayan sendiri dibuat geram oleh adanya aktivitas perusahaan budidaya tambak udang di wilayah itu, di mana pasalnya perusahaan budidaya tersebut atau khususnya perusahaan budidaya udang Faname tersebut membuang limbahnya ke laut dan diduga tanpa diolah. Akibatnya perairan tersebut tercemar dan hingga sejumlah biota laut mulai dari ikan, kemudian penyu sisik hingga kepiting juga mati akibat adanya pencemaran lingkungan tersebut. Di mana berdasarkan keterangan dari nelayan setempat, Sopian Hadi mengatakan air laut tersebut tercemar limbah, diduga berasal dari tambak udang yang dibangun berdekatan dengan pesisir pantai desa. Akibat dari limbah yang tak diolah dengan baik tersebut, tentunya berubah menjadi warna coklat kehitaman. Kondisi air yang keruh juga membuat nelayan kesulitan mencari udang maupun ikan, di mana hasil tangkapan nelayan sendiri sejak hampir 2 pekan terakhir mengalami penurunan akibat adanya pencemaran lingkungan tersebut. Selain itu, keberadaan tambak udang dinilai juga tidak dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah ataupun IPAL yang baik, di mana limbah padat maupun limbah cair dari setiap masa panen dibuang laut tanpa diolah. Hal tersebut tentunya membuat air laut tercemar dan menyebabkan biota laut mati. Tak hanya itu juga hasil tangkapan nelayan juga turun drastis dari semula mencapai 20 kilogram dalam sekali tangkap, kini hanya hitungan kilogram saja. Di mana semakin parahnya nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut juga mengeluhkan rasa gatal apabila setelah mencari ikan dari pesisir pantai Jibur tersebut. Tak hanya itu juga pembuangan limbah tersebut terjadi setiap masa panen, di mana dalam 1 tahun setidaknya terjadi 3 sampai 4 kali pembuangan limbah yang dilakukan langsung oleh perusahaan tambak udang yang beroperasi di tepi pantai Jibur tersebut, di mana kalangan lain juga sudah melaporkan peristiwa pencemaran lingkungan tersebut ke aparat desa maupun ke perusahaan, akan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan respon positif ataupun mendapatkan respon dari perusahaan maupun aparat desa. Tak hanya itu juga kalangan lain juga mendesak adanya tindakan yang dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk segera menindaklanjuti adanya dugaan pencemaran lingkungan tersebut. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup mengatakan telah melakukan pendidikan dan investigasi terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir Pantai Jibur kemarin, di mana berdasarkan hasil pemantauan dari uh, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup setempat, didapati memang kondisi limbah sudah tidak seperti pada video yang dilaporkan pada sehari sebelumnya atau tepatnya pada hari Selasa 20 ataupun 21 Mei 2024 kemarin. Namun diduga setelah adanya laporan tersebut, pihak perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah sehingga limbah tersebut sudah tidak tampak seperti yang dilaporkan oleh kalangan nelayan. Tak hanya itu juga Dinas Lingkungan Hidup setempat juga siap memberikan sanksi tegas apabila perusahaan tersebut mencemari lingkungan, di mana perusahaan tersebut juga diancam untuk dihentikan operasionalnya apabila memang uh,
melakukan pelanggaran ataupun pencemaran lingkungan yang telah dilakukan dengan sengaja. Di lapangan juga berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat, di lapangan juga petugas juga turut mengingatkan agar pelaku usaha wajib memiliki dokumen lingkungan, baik dari analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL, kemudian upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ataupun UKL UPL, izin pembuangan air limbah dan IPAL, di mana dengan adanya pembinaan dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh dinas setempat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Cepi Marlianto. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Happy Nuranda dan nelayan Sofian Hadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Apa yang kita lakukan? Nah, sementara kebetulan kawan-kawan masih di lapangan, cuman tadi sekilas komunikasi dengan kawan-kawan via telepon, memang lagi menuju ke lokasi. Cuman kondisi hari ini ya. Kondisi hari ini berbeda dengan yang kemarin disampaikan. Mungkin sudah ada dari pengelola sendiri mungkin sudah melakukan upaya-upaya, tapi setidaknya dari laporan itu ada beberapa hal mungkin yang akan menjadi perhatian terutama kami lingkungan hidup ke pihak perusahaan. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Kejadian ini sebenarnya sudah lama sebenarnya masalah pembuangan limbah ini. Cuman kami istilahnya kalau kami masih sesuai dapat hasil kami diam. Ini sekarang memang tidak sesuai lagi. Ikan pun kami masang jaring sudah pasca panen dibuang limbah ke laut tidak dapat lagi. Jadi kami angkat jaring kami. Bagi kami berharap kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tambak yang berada di Pantai Jibur ini. Dampak kepada nelayan apa, Pak? Dampaknya itulah tadi yang saya sebutkan, tidak lagi dapat ikan. Sebelum dia panen dulu dapat kami ikan belasan kilo malahan satu hari dapat. Sekarang? Kalau sekarang diangkat semua jaringnya, untuk laku pun susah. Bang, imbas kepada... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.